sudah muncul 98 DAP kan, desentralisasi aplikasi, di mana desentralisasi aplikasi itu adalah semua aplikasi yang sepakat dengan core team untuk mendukung GCW Bapak Ibu, karena tahap awalnya 100 ya. Dan yang paling kita tunggu dan sangat mahal adalah keputusan dari core team untuk menentukan nilai GCV 314159. Mungkin Bapak Ibu juga melihat kemarin kan penjualan domain. Domain itu adalah para pengusaha untuk merapat ke dalamnya. Nah, pengusaha itu nanti yang terintegrasi dengan platform-platform yang ada, yaitu yang terintegrasi dengan DAP dan teknologinya core team. Dari di situ sehingga betul-betul solid terjadi ekologi yang betul-betul total. Yang memang saat ini ujiannya adalah bahwa API itu sengaja diperkenalkan orang eksternal, yaitu melalui bursa. Ada sekitar 4 atau 5 bursa ya, salah satunya OKX, terus Get.io dan lain sebagainya itu. Ya kalau di pasar memang ya liar ya, dalam ilmu DAM dan PAM berdasarkan jumlah transaksi demand and sales, sehingga di sana apa ya, trade. Dan teman-teman jangan khawatir, itu negara-negara besar ya termasuk tim kita, khususnya di Cina dan core team juga masuk di sana untuk ikut mengendalikan tentang kondisi market bursa. Sekarang kalau melihat teman-teman sedih karena harganya satu koin itu cuma 1,1 US dollar kan. Jadi teman-teman nggak usah kecil hati semuanya. Ya insya Allah dengan perjalanan ini paling tidak teman-teman sudah melihat itu 98 DAP sudah siap. Terus domain-domain teman-teman juga sudah melihat itu perusahaan-perusahaan global sudah membeli dan menyiapkan semuanya. Dan mungkin saya juga sempat sharing tadi ya, katanya mypay.co itu adalah tempat konversi yang dibuat oleh core team dari P menjadi fiat. Itu juga peluang juga ya, nanti kita lihat saja. Yang pasti mudah-mudahan ini adalah informasi positif sehingga teman-teman ekologi tetap konsisten saja. Kita jangan mudah terombang-ambingkan orang yang merasa langitan. Insya Allah sebodoh-bodoh kita juga kita punya experience dan punya knowledge juga ya. Kita jangan mau dijebak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang repotnya mereka kadang-kadang ya selama ini perjalanan sedih loh. Terus saya ngeliat teman-teman pionir itu ada dulu dijebak sukses pakai frasa sandi, dan sekarang banyak dicuri terus teman-teman dan lain sebagainya. Oh sekarang para phishing juga kurang ajar, banyak nakal semuanya, pura-pura mau jual mahal, setelah koin dikirim duit nggak dikirim, mereka menghilang terus kita diblok. Sebagaimana Bu Yanti ini udah teriak-teriak terus, teman-teman banyak ditipu kan. Oke, kembali lagi kita tunggu dua hal besar untuk kita ya. 100 DAP turun, nilai turun, itu para investor akan turun. Karena terus terang untuk Bapak Ibu ketahui, namanya pedagang atau orang-orang yang jualan baik nasional apalagi global itu butuh kepastian harga. Karena tidak mungkin mereka akan jalan kalau koin B itu harganya 1-2 dolar. Nggak mungkin. Bayangin satu mobil harganya misalnya 700 P, siapa yang bisa beli? Paling segelintir orang. Dan itu nggak lama, paling nggak sampai 2 bulan langsung tertutup itu program B-Network itu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman ekologi atau ekosistem tetap tenang ya Bapak Ibu, dan mohon Pak Ustadz Hambali dan teman-teman para senior bimbing teman-teman semuanya sehingga tidak mudah diombang-ambingkan, dan jaga saudara kita yang istilahnya apa ya, tidak tahu, sehingga dia tidak terjebak oleh bisikan-bisikan orang yang tidak bertanggung jawab melalui orang yang mengaku pakar kripto. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ukhuwah
kebersamaan kita tuh menjadi kuat, erat, sehingga kita terselamatkan. Karena ini sebenarnya koin P ini benar penyelamatan kehidupan untuk kita semuanya. Maaf saya terlalu tegas dan lantang karena untuk kebaikan kita bersama. Dan untuk diketahui saya ngomong begini tidak hanya di Cianjur saja, di seluruh wilayah Jawa Barat, karena untuk kepentingan kita bersama sejak dari dulu kala. Dan saya bukan GM ya, saya hanya sebagai orang tua aja ya. Untuk nantinya kita lihat aja. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pioners, jadi tadi itu edukasi dari Pak Filipus ya, soal nunggu ekosistem lah intinya, seperti itu. DAPS 98 DAPS yang sudah siap. Nah, tadi Pioners kan ada sudah mengadun style audionya, terus di sini ada kelanjutannya ya, yang tentunya harus mengadun juga bacakan karena tidak dalam bentuk audio. Di sini Pak Filipus menyampaikan lebih lanjut, jaringan Pi meledak dengan inovasi. Lebih dari 98 DAPS dan terus bertambah. Para pelopor, inilah momen yang telah kita tunggu-tunggu. Ekosistem jaringan Pi tidak hanya tumbuh tetapi berkembang. Dengan lebih dari 98 aplikasi terdesentralisasi DAPS yang telah dibangun dalam ekosistem Pi. Oke, Pi terbukti lebih dari sekedar mata uang. Ini adalah ekonomi yang kuat dan mandiri. Lihatlah gambar ini, lebih dari 98 aplikasi terdesentralisasi atau DAPS kini berkembang pesat dalam ekosistem jaringan Pi. Ini adalah bukti bahwa Pi bukan sekedar ide, ini adalah gerakan, revolusi kekuatan finansial yang sedang naik daun. Untuk investor, baik yang baru maupun yang lama, masa depan keuangan terdesentralisasi sedang terjadi sekarang juga dalam jaringan Pi. Dengan tingkat inovasi ini, adopsi nyata terjadi bahkan sebelum Pi terdaftar di bursa utama. Oke ya, kita tahu memang para pengembang, intinya seperti itu ya, para pengembang aplikasi, development gitu kan, itu memang ya daya tarik Pi itu menarik gitu duta pengembang itu untuk terus ya mengembangkan aplikasi yang sudah melalui hackathon tentunya seperti itu, dan ini yang ditunggu-tunggu. Oke, jadi sebetulnya ini terjadi pun sudah dari lama, sebelum Pi Network itu terdaftar di bursa utama seperti itu. Nah, terus sekaranglah saatnya untuk memposisikan diri Anda kepada para pelopor. Kami telah menambang, kami telah percaya, dan sekarang buktinya ada di sini. Ekosistem berkembang setiap hari mungkin ya itu ya. Di sini nggak ada lanjutannya lagi. Oke, nah ini gambarnya ya, yang bisa kita lihat itu juga memang sering kita lihat ya di apa itu namanya, yang Pi browser ya, ekosistem seperti itu. Kemarin juga di sini hanya menambahkan saja, dan ini yang disampaikan oleh Pak Filipus ya, dan mungkin benar pengen tahu, ini ada foto profilnya ya. Di sini Pak Filipus itu ini ya, tergabung satu grup sama Mang Adun di Telegram. Oke. Tuh ya, oke. Terima kasih ya Pioners. Mang Adun juga sampaikan apa yang perlu disampaikan. Oke, kepada Pioners intinya tetap semangat, kita tunggu sama-sama perkembangan dari 100 aplikasi ya yang diumumkan oleh Picor Team seperti itu yang menjadi tolok ukur lah kalau menurut Mang Adun ya, patokan dari para Pioners yang tanda kutip ya itu menunggu-nunggu kalau ingin harga stabil di GCP 314159. Oke, karena apa? Karena kita tahu kalau di bursa itu fluktuatif, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Filipus juga ya, itu nggak usah ikut-ikutan kalau ya kita nggak ngerti itu ya. Kalau misalkan mau beli saja tidak jual ya tidak apa-apa gitu, karena di sini juga tadi Pak Filipus menyampaikan itu core team juga terlibat di bursa itu ya untuk gitu kan, untuk mengatur
itu mengatur pasokan seperti itu. Ya ini sudah jelas ya. Berarti kan Kortim juga ikut campur ya. Kenapa Kortim ikut campur kalau dipertanyakan? Karena ini kan CEX ya, masih bursa terpusat, intinya seperti itu, bukan bursa terdesentralisasi ya, yang tidak ada yang memegang kan seperti itu, atau kendalinya ada di semua pengguna. Oke ya, ini ya mungkin juga salah satu trik dari Kortim bahwasanya selain untuk adopsi massal, juga untuk mengatur pasokan PAI. Yang kita tahu ya, banyak banget pasokan PAI itu tidak seimbang dengan pioners yang sudah QC atau yang belum QC, atau yang sudah QC atau belum migrasi. Sehingga untuk perkembangan lebih lanjut Penetrok itu perlu adopsi massal dari seluruh orang di dunia ini yang belum tahu Penetrok. Itu makanya kenapa Penetrok masuk ke bursa seperti itu. Nah, terkait keberlanjutannya gitu kan, keluar dari konteks bursa itu sendiri, kita bisa fokus ke ekosistem dan menunggu di sini ya dApps yang sudah siap tapi belum diluncurkan juga. Karena apa? Karena harganya perlu stabil. Oke, ya seperti disampaikan tadi Pak Filipus, Mang Adun setuju, udah lama kita tahu juga ya, gimana mau bisa gitu kan pedagang aktif, terus aplikasinya aktif kalau harganya saja belum stabil. Nah, ini tugas untuk kita semua pioner sebetulnya ya, untuk jangan menjual PAI di harga rendah ya, atau nilainya yang selain DCP. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita kompak gitu, terus nanti harga terbentuk, ya disitulah saatnya aplikasi beroperasi. Oke? Sekiranya seperti itu yang perlu Mang Adun tambahkan. Silahkan buat pioners yang juga ingin menambahkan di kolom komentar, boleh ya. Terima kasih, Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Penetrok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, lancar rezeki, berkah, selamat dalam setiap urusannya. Thank you, bye bye.